Pihak kepolisian Polsek Cakung berhasil menangkap laki-laki atas kepemilikan 514 butir ekstasi di daerah Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ide kreatif dan inspiratif anggota Polres Pemalang berhasil mengelola peternakan sapi di dekat tempat tinggalnya dan berinovasi mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Polsek Kota Bangun mengadakan turnamen olahraga tradisional ketapel. Acara ini berlangsung di lapangan voli Polsek Kota Bangun. Halo, selamat sore pemirsa, senang sekali saya Dade Salam Pesi kembali menjumpai Anda di Presisi Utama edisi Selasa 18 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Langsung saja kita mulai Presisi Utama selengkapnya. Polsek Cakung, Jakarta Timur berhasil menangkap laki-laki berinisial PCR 27 tahun atas kepemilikan 514 butir ekstasi di daerah Malakajaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kapolsek Cakung, Kompol Panji Ali Chandra menyebut penangkapan bermula dari laporan masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah tersebut. Lalu pihaknya menerjunkan anggota untuk melakukan observasi di wilayah yang dilaporkan. Kanit Reskrim bersama anggota melakukan penggeledahan di TKP dan menemukan pil ekstasi sebanyak 514 butir dengan nilai jika dikonversi ke dalam rupiah sekitar 1,5 miliar rupiah. Selain ekstasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, 1 unit ponsel, 1 unit sepeda motor, uang tunai 2 juta rupiah, magicom, dan kantong plastik klip berbagai ukuran. Pelaku diketahui mengambil narkoba serta mengedarkan barang haram ini diarahkan oleh seseorang berinisial A yang kini sedang dilakukan pengejaran. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 8 miliar rupiah. 2017 ya, di mana? Satres Narkoba Polres Kukar menangkap 2 pemuda lantaran terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Tenggarong Seberang. Berbekal informasi dari masyarakat, Satres Koba Polres Kukar pun melakukan pemantauan di TKP yang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba dan menangkap RSP 33 tahun dan SI 35 tahun. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 bungkus kuaci yang berisi 7 bungkus narkotika jenis sabu, total sebanyak 23,78 gram. Kini pelaku telah dibawa ke Mapolres Kutai Kartanegara untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Masih di Kalimantan, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur memusnahkan barbuk narkoba jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur. Pemusnahan ini merupakan kelanjutan dari hasil pengungkapan kasus 3 kurir narkoba lintas provinsi yang telah digelar Ditres Narkoba Polda Kaltim pekan lalu.
Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Artanto memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 9.972,39 gram jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur. Kombes Pol Artanto mengatakan sebelumnya ada 3 pelaku yang telah ditangkap. 2 pelaku berdomisili di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, diamankan saat mengantarkan sabu ke Kalimantan Timur, dan pelaku ketiga berdomisili di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sedangkan pelaku keempat dibekuk di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku keempat adalah pemilik sabu sebanyak 10,4 kg. Adapun narkoba jenis sabu 10,4 kg tersebut ditaksir seharga 15 miliar rupiah. Dari 10,4 kg barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disisihkan 5 gram untuk pengujian laboratorium, sehingga yang dimusnahkan sebanyak 9.972,39 gram neto. Pengacara, kemudian kita ini adalah merupakan kasus lanjutan dari yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu, dan oleh karena itu kita akan melaksanakan yang pemusnahan. Namun di sini tersangka yang tadinya 3 yang sudah dirilis saat ini berhasil ditangkap satu lagi, yaitu berinisial R, yaitu sebagai otak daripada kegiatan jual beli barang narkotika tersebut. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pemusnahan, dan rekan-rekan sekalian dapat menyaksikan bahwa memang ini sudah menjadi prosedur dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lain, ledakan tabung uap terjadi di sebuah laundry di Desa Subagan, Karangasem, Bali. Ledakan ini mengakibatkan 3 karyawan laundry mengalami luka-luka. Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta memimpin langsung olah tempat kejadian perkara dan melanjutkan pengecekan ke Rumah Sakit Bali Med untuk memastikan keadaan korban. Akibat ledakan, ketiga korban mengalami luka dan kemudian dibantu warga untuk dibawa ke IGD RS Bali Med untuk mendapatkan penanganan medis. Korban mengalami luka bakar, robek, hingga patah pada bagian kaki. Berdasarkan keterangan yang ada, kejadian berawal ketika ketiga korban sedang berada di area laundry hendak mengeluarkan uap dari tabung uap setrika. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang diduga berasal dari tabung uap tersebut. Penyebab ledakan diduga karena kontrol ampere pada tabung uap setrika tidak berfungsi dengan normal, sehingga menyebabkan ledakan. Belum dapat diperkirakan besaran kerugian material dari insiden ini, dan saat ini kasus ini sedang ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Karangasem untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan. Kita ke daerah lain, 2 pelaku jambret berinisial PM dan FA yang menewaskan seorang mahasiswa di Pekanbaru Riau berhasil diamankan tim gabungan Jatan Ras Polda Riau, Satreskrim Polresta Pekanbaru serta Opsnal Polsek 50. Wadir Krimum Polda Riau AKBP Sunhot Silalahi menjelaskan peran pelaku PM sebagai eksekutor, sementara FA bertugas sebagai joki. Kedua pelaku ini juga merupakan residivis. iPhone XR warna merah dan dompet warna hitam. 1 unit sepeda motor NMAX warna hijau dengan nopol terpasang BM3892 ABT. Yang ketiga, 1 buah helm warna putih. Dari hasil pemeriksaan dokter dan visum laboratorium yang keluar oleh dokter Rumah Sakit Awal Bersama Yani bahwa ketika sampai di rumah sakit, korban atas nama dia sudah meninggal dunia. Pada saat ditangkap, pelaku yang kedua itu ditemukan di atas dek, di atas loteng. Ada perlawanan untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365 ayat 4, jadi pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk sementara tidak.
ancaman hukumannya 20 pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki hari kedua cuti bersama Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, lalu lintas di sekitar kawasan Jakarta masih senggang. Selain itu, kebijakan ganjil genap ditiadakan selama cuti bersama. Sehari pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, lalu lintas di kawasan Jakarta masih terpantau lengang. Di antaranya arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman menuju MH Tamrin, Lingkar Semanggi, dan sepanjang Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Letjen S. Parman. Selama libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ini, kebijakan ganjil genap di wilayah Jakarta ditiadakan. Kebijakan ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Meski begitu, kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Anggota Polres Pemalang berhasil mengelola peternakan sapi di dekat tempat tinggalnya dan berinovasi mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.